Ya, itu diuji itu supaya apa? Ada dua tuh. Ya, satu supaya kemampuan potensi kita itu hidup lagi. Kalau nggak gitu nggak keluar ide-ide kita itu, nggak keluar kemampuan kita. Makanya uniknya perusahaan-perusahaan hebat kadang-kadang bikin studi, bikin masalah. Coba cari perusahaan besar itu, kadang-kadang bikin masalah dulu, nyelesain sendiri. Supaya apa? Muncul ide baru. Nah, Allah sudah bikin fitrah dalam hidup, diciptakan itu supaya semua potensi kita keluar. Yang kedua, sebetulnya jawaban dari doa kita, nggak ada satupun ujian kecuali sesuai dengan permintaan kita. Itu adilnya Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak mungkin nguji kecuali sesuai kemampuan yang jadi kebutuhan kita. Apa butuhnya, apa pengennya, sesuai sifat ujiannya. Jadi kalau Anda sekarang mengalami masalah, sebetulnya masalah itu disiapkan oleh Allah untuk mewujudkan doa-doa kita. Harapannya pengen apa, ini ujiannya. Dan kita mampu melakukan itu. Ya, makanya tadi di surat Al-Insyirah waktu subuh kita bahas itu harus optimis. Begitu diuji, yakin saya bisa. Karena nggak mungkin Allah titipkan kalau tidak mampu menjalaninya. Jadi jangan pernah kita mencela satu persoalan hidup yang diujikan, karena sesungguhnya ujian itu hasil dari permintaan kita sendiri. Saya pengen nikah ya Allah, tentukan tanggal sekian, dikirim, ya, lewatin ini nih. Ya, nah ujian yang diberikan kepada Razik itu tidak akan diberikan kepada Fauzi. Nggak akan sama ujiannya. Yang satu pengen lulus ujian kampus, pengen cepat wisuda, yang satu pengen wisuda anak orang, ya kan? Nah itu ujiannya beda, nggak akan sama. Masalahnya pun beda. Jadi ketika melewati masalah itu sebetulnya ingin mengabulkan doa yang diminta. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan masalah. Gara-gara ini nih saya begini. Tidak, nanti hikmahnya datang belakangan. Nah, ilmu hikmah itu mahal. Hikmah itu tingkat ilmu tertinggi. Kalau belum paham, yakini dulu, lewatin dulu, baru nanti hikmah datang belakangan. Nah, sekarang baru kita masuk, Mas. Sebelum ke Nabi Zakaria dan Nabi Ayub tadi, bagaimana menyelesaikannya? Ya, Allah kasih contoh dulu. Nanti kamu kegelisahan pasti ada. Ya, lapar itu ada, gitu kan? Kemudian ujian, berkurang harta, kadang naik, kadang turun, ada, gitu. Dikurangin dulu nih supaya kreativitas muncul, nanti diakumulasikan lagi. Ya, kalau nggak begitu nggak akan kreatif. Wal anfus, sakit, capek, lelah, ada tetangga, kerabat meninggal, keluarga dan sebagainya, supaya belajar dari kebaikan dia. Ya, selalu ada hikmah.